Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak, Ibu, maupun teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, di sini kami membawakan materi mengenai dokumen security polisi. Nah, sebelum kami memulai materi tersebut, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Purnama Indra Yuni, dengan NIM 2201010578, dan tentunya di sini saya tidak sendiri, adapun partner saya. Perkenalkan, nama saya Komang Fridayani Putri Swatika dengan nomor NIM 2201010178. Perkenalkan, nama saya Nilo Novi Sugiantari, NIM 2201010322. Oke, perkenalkan, nama saya Nilo Khaled Diantari dengan NIM 2201010330. Saya Ekin Bagus Kurnia Wisaka dengan NIM 2201010363. Baik, terima kasih. Nah, adapun materi pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, di mana di sini kami memiliki 6 topik pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dokumen security polisi, yang kedua tujuan dokumen security polisi, yang ketiga elemen utama dokumen security polisi, yang keempat penyusunan dokumen yang efektif, yang kelima ada struktur dokumen security polisi, dan yang terakhir ada tip implementasi dokumen security polisi. Nah, untuk yang pertama, apa itu dokumen security? Mungkin dari teman-teman di sini udah tidak asing mengenai apa itu dokumen security. Jadi, dokumen polisi security adalah panduan resmi yang berisi mengenai aturan, kebijakan, dan prosedur terkait dengan keamanan informasi dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Nah, di mana dalam tujuan utamanya itu adalah untuk melindungi data dan informasi dari ancaman seperti pencurian, akses ilegal, maupun kerusakan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat dari dokumen security polisi. Jadi yang pertama itu ada menjaga keamanan data. Dokumen polisi security ini bertujuan untuk melindungi data dari ancaman seperti kebocoran atau pencurian informasi. Dengan adanya kebijakan ini, perusahaan dapat mengatur langkah-langkah yang preventif untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sensitif baik milik internal perusahaan ataupun milik klien. Yang kedua ada meningkatkan kepercayaan. Jadi ketika perusahaan menunjukkan komitmen terhadap keamanan data, hal ini memberikan rasa aman bagi klien atau pengguna. Mereka akan lebih percaya bahwa data pribadi atau bisnis mereka diproses dengan aman sehingga meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketiga ada mematuhi regulasi. Jadi dokumen ini membantu perusahaan membantu berbagai peraturan dan standar keamanan data seperti GDPR atau General Data Protection Regulation itu untuk perlindungan data pribadi atau ISO 27001 yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Jadi mematuhi regulasi ini tidak hanya melindungi data tetapi juga menghindari dari sanksi hukum. Tujuan yang terakhir ada mencegah ancaman internal. Jadi dokumen ini memiliki kebijakan untuk mengatur hak akses karyawan atau pengguna terhadap data perusahaan. Dengan pembatasan akses berdasarkan peran atau kebutuhan, risiko ancaman dari dalam perusahaan seperti penyalahgunaan data atau kelalaian dapat diminimalkan. Sekian dari tujuan dan manfaat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada elemen utama dalam dokumen polisi security. Yang pertama itu ada kebijakan keamanan informasi, yang dimana menyatakan komitmen perusahaan terhadap keamanan informasi. Yang kedua yaitu ada manajemen risiko keamanan, di mana mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani potensi risiko yang ada terhadap keamanan data.
Yang ketiga yaitu ada kontrol akses, yang dimana mengatur siapa yang dapat mengakses data atau sistem tertentu. Lalu yang keempat yaitu ada penggunaan password dan autentifikasi, yang dimana memberlakukan kebijakan penggunaan paspor yang kuat dan sering mengganti password. Selanjutnya itu ada manajemen perangkat dan sistem, di mana di sini mengatur keamanan perangkat, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Selanjutnya yaitu yang keenam ada pemulihan bencana dan rencana cadangan atau backup, yang dimana di sini mempersiapkan rencana backup jika terjadi bencana seperti kebakaran, bencana alam maupun serangan cyber. Yang ketujuh yaitu ada pelatihan dan kesadaran keamanan, di mana di sini menyelenggarakan pelatihan keamanan bagi karyawan agar mereka sadar akan potensi ancaman atau cara mencegahnya. Setidaknya mereka tahu apa sih yang harus dijaga untuk dokumen security policy ini. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada penyusunan dokumen polisi security yang efektif. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan organisasi, di mana menentukan data atau aset apa yang paling penting dan perlu dilindungi. Terus yang kedua itu ada melibatkan pemangku kepentingan, yang dimana kolaborasikan penyusunan dokumen dengan semua bagian yang terkait seperti IT, HR, dan manajemen. Yang ketiga, memastikan kepatuhan, sesuaikan dokumen dengan standar dan regulasi yang berlaku di industri atau wilayah. Yang keempat itu ada membuat paduan yang jelas dan praktis, di mana gunakan bahasa yang sederhana dan pastikan kebijakan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai contoh struktur dokumen security policy, di mana yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluannya ini berisi mengenai menyebutkan tujuan dan cakupan dokumen itu tersendiri. Yang kedua, ada kebijakan umum keamanan informasi, di mana ini berisi tentang pernyataan umum komitmen terhadap keamanan informasi itu. Yang ketiga, ada manajemen risiko keamanan, di mana ini berisi mengenai metode identifikasi dan evaluasi risiko. Yang keempat, ada pengelolaan akses, di mana itu berisi mengenai aturan dan prosedur kontrol akses. Yang kelima, ada keamanan data dan informasi, di mana di sini berisi mengenai kebijakan penyimpanan, pengiriman, dan penghancuran data. Yang keenam, ada pemulihan bencana, di mana pemulihan bencana ini berisi mengenai proses pemulihan dan backup data. Yang ketujuh, ada kepatuhan dan audit, di mana ini berisi mengenai proses audit dan kepatuhan regulasi. Dan yang terakhir, ada revisi dan pemuktahiran dokumen. Nah, di mana dalam ini tuh berisi mengenai prosedur pembaruan dokumen sesuai dengan kebutuhan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada tips implementasi dokumen security policy. Yang pertama itu ada kepatuhan, di mana lakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Yang kedua itu ada edukasi, di mana terus meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya keamanan data. Kemudian yang ketiga itu ada update atau pembaruan berkala. Jadi kita harus memastikan dokumen kebijakan itu diperbarui seiring perubahan teknologi atau regulasi baru. Kemudian ada penegakan kebijakan, di mana kita harus menerapkan konsekuensi bagi pelanggaran kebijakan untuk menjaga disiplin dan keamanan. Next. Oke, untuk kesimpulannya, dokumen policy security adalah panduan penting untuk melindungi data dan informasi organisasi dari ancaman seperti pencurian, akses ilegal, dan kerusakan. Dokumen ini mencakup kebijakan keamanan, manajemen risiko, kontrol akses, penggunaan autentikasi, pengelolaan perangkat, perencanaan pemulihan, dan pelatihan keamanan. Penyusunan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan regulasi seperti GDPR atau ISO 27001 agar efektif. Kebijakan ini tuh perlu disosialisasikan, diaudit secara berkala, dan diperbarui sesuai perkembangan dan ditegakkan dengan disiplin.
Dengan implementasi yang tepat, organisasi dapat menjaga keamanan data sekaligus meningkatkan kepercayaan pengguna. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian informasi, kami dari kelompok 3 mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, selamat sore, siang, dan sebagainya. Terima kasih.